Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada saat ini Selasa 5 Juli 2022 dengan judul Dia mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Ayatnya di dalam Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Yesus sendiri ketika dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, dia menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapanya supaya dia dapat teguh dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita yang telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sifatnya muak terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Karena dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan dalam hubungan dengan Bapanya. Dan jikalau juru selamat manusia, anak Allah, merasakan perlunya doa itu, apalagi kita orang yang lemah, fana dan berdosa, lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Bapa kita yang di surga menanti untuk mencurahkan segala berkat-Nya kepada kita. Hak kitalah mereguk sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun masih banyak juga dari antara kita yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Bagaimanakah anggapan-anggapan malaikat surga terhadap makhluk manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang selalu dalam pencobaan? Bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya, rindu dan siap memberikan lebih banyak daripada yang dapat mereka minta atau pikirkan. Namun demikian, mereka itu amat sedikit berdoa dan imannya begitu kerdil. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat dan sungguh indah dalam renungan kita pada saat ini, bagaimana memberikan satu kekuatan bagi kita, pentingnya untuk kita berdoa. Terkadang kita menganggap bahwa doa itu karena kita hanya membutuhkan di dalam saat-saat yang lemah. Tetapi justru doa itu adalah menunjukkan satu hubungan kita dengan Tuhan. Yesus sendiri dalam kehadirannya di dunia ini mengambil akan sifat-sifat sebagai manusia, dan dia menunjukkan bagaimana ketergantungannya kepada Bapa yang di surga terus-menerus, dan itu juga menjadi teladan bagi kita. Jikalau Yesus pun harus melakukan seperti itu, terlebih lagi kita manusia yang lemah dan berdosa ini, kita harus selalu bergantung kepadanya. Saudaraku, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang kita alami, apa yang menjadi keperluan, apa yang kita derita. Tetapi pada saat kita memohon kepadanya, itu menyanggupkan kita untuk menerima Dia. Jadi saudaraku, seperti ungkapan katakan, sedikit berdoa, maka sedikit kuasa. Tetapi banyak berdoa, maka akan banyak kuasa. Semoga hari ini kita banyak mengambil waktu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan kehidupan kita dipenuhi dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur oleh karena Roh Kudus menuntun kami ya Bapa, untuk memahami pekabaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, untuk mengawali hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami disadarkan kembali bahwa kami manusia yang lemah, kami manusia yang hidup di dalam keberdosaan. Yesus sudah menjadi teladan bagi kami. Dalam kehadirannya di dunia senantiasa bergantung kepada Bapa untuk memohonkan
kebijaksanaan, memohonkan akan kekuatan yang datangnya daripadamu. Saat ini Bapa, kami pun dengan penuh kerendahan hati, rindu untuk belajar lebih baik lagi bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan, untuk kami dapat memandang kepadamu bahwa hanyalah dari Tuhan saja yang menjadi sumber kuasa pengharapan kami. Bapa, memberkati umat-umat-Mu, supaya kami dapat berjalan seutuhnya dalam kebenaran Tuhan dan setia di dalam mengikuti apa yang Engkau perintahkan. Bapa, persiapkan hati kami dalam menghadapi tantangan-tantangan dari kegelapan, dari setan yang membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan hadir senantiasa menaungi kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dalam melalui hari-hari yang kami lakukan, melakukan segenap kegiatan pekerjaan dan pelayanan, dan semua itu mendatangkan sukacita dan berkat. Dan umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada, memberkati keluarga kami, anak-anak yang bertumbuh, yang berkembang, Engkau titipkan, karuniakan, biarlah mereka ada di dalam Tuhan saja. Masa depan harapan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, memberkati orang-orang tua juga, biarlah Engkau akan tuntun mereka sehingga iman pengharapan mereka juga tetap teguh. Demikian juga bagi saudara-saudara kami Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan akan menguatkan mereka yang lemah iman, Engkau akan tolong Bapa. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Tentu ini adalah menjadi sukacita bagi mereka. Pertambahkan kesehatan dan umur yang panjang, dan biarlah kedamaian mengikutinya. Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan yang menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.